Semua pasti sudah kenal siapa Rocky Gerung. Rocky Gerung kali ini betul-betul tertampol oleh M. Kodari. Jadi sudah lama dia hebat, tapi kali ini ketika berada di dalam acara Karni Ilyas, kali ini betul-betul Bung Rocky tidak bisa berkutik di depan Muhammad Kodari, dihajar habis-habisan karena membela capres-capres yang kalah seolah-olah pemerintah Pak Jokowi, dalam hal ini KPU, di setel oleh pemerintah untuk melakukan kecurangan. Gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Ya, nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Ya, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Oke. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Butapan Ritalut, Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video yang hemat saya ini sangat hot ya, sangat panas. Kenapa? Karena barusan Rocky Gerung, salah seorang debater yang saya kira sangat luar biasa, selama ini hampir dibilang selalu menang lah dalam setiap berdebat. Kali ini dihajar habis-habisan oleh Muhammad Kodari, tak kala dia membela capres-capres yang kalah. Dinilainya bahwa kecurangan yang terjadi hari ini itu betul-betul dimotori oleh pemerintah yang ada dalam tanda petik ya, karena di situ juga Rocky Gerung tidak berani menyebut nama langsung bahwa KPU di dalam menjalankan tugas-tugasnya itu di setel oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Tetapi kemudian oleh Muhammad Kodari memberikan satu tamparan keras buat Rocky Gerung dan membuat Rocky Gerung skatmat, membuat Rocky Gerung tidak bisa bicara apa-apa. Dan pada akhirnya membuat Rocky Gerung itu tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah tidak sanggup menjawab atau menimpali apa yang disampaikan oleh Muhammad Kodari. Coba kita simak videonya secara bersama-sama. Nah yang menarik adalah setiap kali pemilu pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba aja saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Itu, entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang Ya, gitu loh. Itu berulang, tetapi Iya. apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun, kelas berapa? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya, MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat
jadi paradigma, bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu, mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk Ya itu membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Coba. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Ya, Bang. saya nangkep Nah itu. itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Oke, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Oke. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Ya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini, buruk muka cermin dibelah. Oke, saya kira jelas ya bagaimana perdebatan tersebut. Ada yang menarik dari bahasa Muhammad Qadoris soal cermin yang dipecah. Jadi seolah-olah bahwa orang-orang yang bicara soal kecurangan pemilu ini bak menepuk air di atas dulang dan terpercik ke mukanya sendiri. Itulah yang terjadi sebenarnya, bahwa bicara soal kecurangan pemilu ini adalah sesuatu yang setiap 5 tahunan kita dengar. Artinya ini tidak ada ubahnya dengan dongeng yang setiap saat kita dengar. Dan ini juga sudah disampaikan berkali-kali oleh pengamat politik dan bahkan diperkuat di dalam acara yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Qadari, bahwa Pak Prof Mahfud MD juga acap kali menyampaikan hal tersebut. Itu pun di acaranya Bung Karni Ilyas kala itu. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Yang paling penting sebenarnya adalah bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang cerdas. Karena bila mana kecerdasan, kehebatan itu digunakan untuk membela yang namanya kebatilan, maka itu juga pasti cepat atau lambat akan terjungkal sebagaimana yang dirasakan oleh Bung Rocky ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.